Jiang Tian masuk penjara 5 tahun kerana pelecehan. Sekarang masa tahanan selesai, beresin barang, siap keluar. Istri, anak. Akhirnya bisa ketemu kalian. Halo, sayang. Aku sebentar lagi pulang. Oke. Tolong. Hei, kamu ngapain? Mbak, kamu nggak apa-apa. Kamu ganggu urusanku. Xiaoyan, Kakak, bukan. Ngapain kamu di sini? kamu, Dengerin aku jelasin, aku bukan. diam. Kok kamu bisa lakuin hal lebih buruk dari binatang? Kamu tahu, itu bisa dipenjarakan. Bukan, Kak. Sayang. Nanti, coba kamu jelasin ke ortu. Aku. Ayah, mama mana? Kalian berdua kesini sebentar. Ada masalah? Kenapa ini? Xiaotian kenapa? Tanya dia. Ayah, mama, coba urus kakak kalian. Baru saja dia di jalan, ngebully cewek terang-terangan. Aku coba hentikan. Dia malah mukul aku. Xiaotian, kamu anak durhaka. Berani banget lakuin hal sekejam itu. Xiaotian, adikmu itu juga demi kebaikanmu. Kenapa malah mukul dia? Ayo ikut mama ke kantor polisi buat ngaku. Bukan aku, Mak. Itu dia. Dia yang gituin cewek itu. Aku punya saksi. Dia ada di sana. Enggak, barusan dia masih di sana. Mah, aku tahu kalian angkat aku. Kakak sulungku memang gak suka sama aku. Aku ngerti kok. Tapi, kakak, kamu juga gak bisa fitnah orang soal beginian. Gak boleh tuduh tanpa bukti. Yun dari kecil pintar dan baik. Dia nggak akan lakukan hal gitu. Justru kamu dari kecil kelakuan buruk terus, sering berantem, udah biasa. Kamu yang buat masalah, terus salahin adikmu. Memang harus masukin kamu, biar dididik benar. Ayo, ikut aku ke polisi. Pak, bukan aku. Sumpah. Beneran bukan aku. Itu Jiang Yun. Brengsek itu. Bukan aku. Beneran bukan aku. Pak, aku udah bilang mereka semua keluar penjara hari ini. Siapin makan ya. Lima tahun lalu, karena egois dan takutku, kamu masuk penjara. Sekarang aku pulang, pasti akan buka kebenaran, biar nama kamu bersih. Selamat ulang tahun. Matt Alter. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sayang, Kenapa kamu di sini? aku tahu sekian tahun tak di sampingmu. Kamu pasti sangat menderita. Nanti aku jelaskan pelan-pelan. Kali ini cuma mau lihat anak. Kamu tak pantas temui anak. Cepat pergi. Pergi.
Kakak Hui-Hui di penjara 5 tahun. Mau ketemu anak itu wajar. Selama aku di sini, dia tak akan macam-macam ke anak. Tenang saja. Kak Yun masih muda. Karir bagus. Kamu cuma mantan napi. Orang kaya kamu tak bisa jadi ayah Dodu. Selama ini Kak Yun yang urus kami. Dia jaga aku dan anakku. Dia lebih cocok jadi ayah Dodu. Kamu tuh orang yang ayah bilang suka nyakitin wanita. Kamu mau jadi ayahku? Aku nggak mau. Kak, anak kecil ngomong sembarangan, jangan dimasukin hati. Jiang Yun, jangan pura-pura di sini. Kenapa aku masuk penjara dulu? Kamu pasti tahu kan? Cukup Jiang Tian, jangan gila di sini. Tempat ini nggak mau terima kamu. Pergi. Hari bahagia begini. Kenapa ribut sih? Jiang Tian, kamu di penjara 5 tahun. Masih berani pulang, kenapa nggak mati aja di penjara? Dulu itu kamu yang kirim aku ke penjara. Yang perkosa cewek itu dia, bukan aku. Aku bisa cari cewek itu, bisa konfrontasi langsung. Wengsat, diem lu. Orang kayak Yun nggak susah cari cewek. Andai tahu kayak gini, baru lahir udah kubunuh kamu. Kamu percaya aku kan? Kamu percaya aku kan? Percaya kamu? Percaya apa? Percaya yang cabul Dudu bukan kamu, itu Yun. Kamu di penjara 5 tahun, Yun urus kami 5 tahun. Penderitaan dia nggak kayak kamu. Ibu berharap, kalau kamu masih punya hati nurani, jangan hancurkan masa depan Yun. Jangan rusak masa depan Dudu. Jangan ganggu kebahagiaan kita berlima. Bu, harusnya dulu yang di penjara bukan aku, tapi dia. Kenapa nggak ada yang percaya aku? Kamu Bu, jangan marah lagi. Kak, jangan bikin orang tua marah. Kamu pergi dulu. Ini semua salah kamu. Mau apa kamu? Jiang Tian, berani kamu pukul adikmu. Keluar dari sini. Rumah ini nggak terima kamu. Kamu jahat. Jangan pukul ayahku. Dudu, ayah nggak apa-apa kakak. Aku tahu kamu di penjara 5 tahun. Pasti hatimu berat. Kalau mau silahkan lampiaskan ke aku. Tapi jangan ke ayah ibu. Jangan ke Hui-Hui. Jangan marah ke Dudu. Jiang Tian, kamu benar-benar binatang. Aku dan ibumu tak anggap kamu anak lagi. Kamu nggak layak jadi suaminya Hui-Hui. Juga nggak pantas jadi ayahnya Dudu. Juga bukan kakak buat Jiang Yun. Pergi dari sini. Goyang. Ayah datang. Sayang, Cepat. memang aku tak pantas. Aku tak layak jadi anak kalian. Aku juga nggak layak jadi suamimu. Aku turuti keinginan kalian. Mulai sekarang, anggap saja aku sudah mati. Pak Satpam, saya mau lamar kerja jadi Satpam. Tolong izinkan saya masuk. Punya catatan kriminal. Cepat pergi. Ini perusahaan Sengshi. Kami nggak butuh sampah kayak kamu. Pak Satpam. Pergi. Pak Su. Orang yang saya suruh cari sudah ditemukan? Pak Su, saya sudah suruh orang cari. Beberapa hari lagi pasti ada kabar. Dapatkan dia. Apapun caranya. Harus ketemu dia. Siap.
Tian, Malam tahun baru, kita cuma makan ini. Ini kok miskin banget? nak, ini pangsit isi kol favoritmu. Ayo makan selagi hangat. Zhang Tian, lihat jaketmu itu, udah rusak banget. Aku bawain beberapa baju. Dudu, Dia teman terbaikku. Kalau aku nggak di sini, biar dia temani kamu, ayah. Aku tahu. Aku tahu kok. Kalian masih peduli sama aku. Tian, ayo makan saat masih panas. sebenarnya kami datang menemui kamu hari ini. Ada sesuatu yang mau aku minta tolong sama kamu. Bilang aja. Selama aku bisa, pasti aku bantu. Aku mau. Kami mau kamu donorkan 2 ginjal buat Yunge. Apa katanya? Xiao Tian, adikmu sakit parah. Butuh transplantasi ginjal. Kebetulan kamu cocok sama dia. Habis makan pangsit ini, cepat ikut kita ke rumah sakit. Dia masih nunggu diselamatkan. Kalian datang ke sini hari ini, ngasih aku pangsit, cuma buat minta ginjalku, mau selamatin Jiang Yun itu. Pergi dari sini semua. Kalian pergi dari sini, bawa kembali ini, semua pergi dari sini. Zhang Tian, kamu nggak punya hati nurani ya? 5 tahun kamu di penjara. Selama itu Kak Yun yang urus kami. Dia yang jaga aku dan ibu. Cuma minta 2 ginjal kamu kok. Kasih aja, langsung selesai kan? Masih aja hitung-hitungan. Kamu memang hutang sama dia. Dari lahir kamu itu anak manis. Donorkan ginjal buat Yun Er. Itu gunamu. Xiao Tian, kamu anak kandung ibu. Ibu mau 2 ginjal kamu demi adikmu. Masa kamu mau ibu sujud mohon? Aku mau ayah. Aku mau ayah. Aku mau selamatkan ayahku. Aku bisa setuju donor ginjal. Tapi aku ada syarat. Oke, berapa banyak uangnya? Supaya Yun Er tetap hidup. Saya kasih 1 gudang kecil buat kamu. Aku mau cerai sama kamu. Aku mau putus hubungan dengan kalian. Putus semua. Paksu, ini tempatnya. Orang yang dulu selamatin kamu, setelah keluar, nggak punya rumah. Akhirnya tinggal di sini. Anak ikut aku. Harta dibagi 2. Nggak usah. Bagian aku, kasih ke Dudu aja. Orang kaya kamu, kalau punya duit, banyak wanita bisa jadi korban. Tapi aku harap, mulai sekarang, jangan muncul di depan Dudu. Biar orang lain nggak tahu ayah Dudu itu pelaku pelecehan. Mama baik banget. Sekarang aku nggak perlu panggil om jahat itu jadi ayah. Aku bisa sama ayah Jiang Yun. Selamanya bareng. Mulai sekarang, anak kita cuma 1, yaitu Yun. Harta juga sudah diresmikan. Semua warisan buat Yun. Kamu? Anggap saja kita nggak pernah punya anak. Tanpa kamu, akhirnya bisa pulihkan nama baik. Nggak perlu lagi kena sebutan anak penjahat cabul. Selamat deh buat kalian. Semoga keluarga berlima kalian bahagia. Operasi sudah siap. Dia alergi anestesi. Dan itu cemari donor ginjal. Nanti saat ambil ginjal, jangan pakai anestesi. Pak Su, Jiang Tian dibawa orang tua kandungnya ke RS. Minta dia donor ginjal buat penjahat cabul. Di depan sana.
Jiang Tian. Maaf ya ke kamu. Siapa kamu? Cepat pergi. Jangan ganggu operasi kami. Nggak nyangka, dia punya urusan cinta di penjara juga. Bener-bener cowok, suka main cewek di mana-mana. Kenapa kalian paksa dia donor organ ke orang lain? Dia bisa mati. Kalian tahu nggak? Kalian pantas nggak jadi keluarganya? Kita nggak maksa dia kok. Dia sendiri yang mau. Lagi pula, ini urusan keluarga kita. Apa hubungannya sama orang luar kayak kamu? Hidup dia nggak berguna. Biar pas mau mati bisa berbuat baik dikit. Pelanggar asusila kayak Jiang Tian, organ sebagus itu ada di tubuh dia. Bener-bener sia-sia. Mending donor ke orang yang berguna. Langgar asusila. Kalian ngomong apa sih? Dia di penjara, apa kamu tidak diberitahu bagaimana dia bisa masuk? Dia itu pelaku pelecehan asli. Dulu dia di penjara gara-gara melecehkan wanita. Ia dikurung penuh 5 tahun. Semua ini gara-gara Jiang Tian, si pelaku pelecehan. Kita sering dihina orang gara-gara dia. Malu seluruh keluarga kita rusak karenanya. Bukan. Jiang Tian bukan pelaku pelecehan. Jiang Yun lah pelakunya. Jiang Tian cuma bertindak adil. Jiang Yun yang sebenarnya. Harusnya dia masuk penjara. Dan Jiang Tian malah dihentikan dia masuk penjara selama 5 tahun. Kamu bilang apa? Ngaco banget. Ayun sejak kecil pintar dan baik. Kami tak pernah khawatir soal dia. Mana mungkin dia bisa lakukan itu? Benar, lihat Jiang Tian. Dari kecil suka nakal dan kasar. Suka tipu dan curang. Dia lakukan hal ini. Aku sama sekali nggak kaget. Coba kamu pikir lagi. Jangan-jangan dulu salah orang. Tolong, Cium sekali, tolong, cium sekali. tolong. Nggak mungkin. Seumur hidup aku nggak lupa. Saat Jiang Yun lecehkan aku dulu, wajah jeleknya itu Jiang Tian. Dia berani maju, hentikan semuanya. Bahkan dipukuli Jiang Yun sampai babak belur. Terus, kenapa waktu itu kamu nggak bantu bersaksi buat dia? Saat itu aku baru umur 20. Aku sangat takut. Jadi waktu itu aku kabur pas nggak ada orang. Aku nggak nyangka, sekali aku kabur, biarkan Bro Jiang Tian gantiin Jiang Yun si bajingan itu. Buang waktu 5 tahun di penjara. Bahkan dipaksa sama keluarga dingin kayak kalian, donorin organ buat pelaku pelecehan. Aku yang salah ke dia. Ternyata, Jiang Tian yang berani nolong orang. Dia. Gantikan Jiang Yun di penjara 5 tahun. Kita, apa yang udah kita lakukan? Ternyata dia bukan orang jahat, ayah Jiang Yun yang jahat. Operasinya udah selesai, 2 ginjal pasien sukses diangkat. Bro Jiang, akhirnya kamu sadar. Kamu, Aku Suwei. Mahasiswa yang dulu kamu tolong. oh itu kamu. Bro Jiang, aku tahu. Dulu, waktu itu aku salah ke kamu. Aku penakut, gak berani jadi saksi buat kamu. Bikin kamu sia-sia di penjara 5 tahun. Maaf. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Nggak apa-apa. Aku gak harap kau maafin aku. Aku janji akan jaga kamu seumur hidup. Aku bakal cari dokter terbaik buatmu. Gak peduli berapa biayanya, gak peduli seberapa capeknya. Aku pasti tanggung jawab sampai akhir. Udah masalah. Yang aku benci hanyalah keluarga Jiang. Suamiku,
Hari ini gimana perasaanmu? Masih ada yang gak enak gak? Biar aku pijat ya. Xiaotian, hari ini ayahmu pagi-pagi banget ke pasar, beli banyak sayur. Beberapa hari ini ibu tiap hari masakin makanan enak buatmu. Iya, ayah juga beliin buah buat kamu, biar tubuhmu makin sehat. Tingkah kalian kayak gini. Sudah pernah kulihat di malam tahun baru. Suamiku, kita semua sudah tahu. Suwei sudah cerita semuanya ke kita. Baru kita tahu kamu nggak bersalah. Kamu juga sudah dituduh segitu parah. Kenapa nggak ngomong ke kami sih? Ini aku yang tak bilang. Atau memang kalian gak anggap serius? Maaf ya suamiku. Ini semua salah kami. Aku, kamu, juga ortu Dudu. Kita hidup baik-baik ke depannya. Kalian udah bilang maaf. Aku harusnya cuma bilang gak apa-apa. Terus maafin kalian gitu aja. Emang aku serendah itu? Sayang, ayo pulang sama aku. Demi Dudu juga. Tolong maafin kami ya. Iya, Xiaotian. Pulanglah sama kami. Uma, siang gue tahu. Biar aku ingetin lo. Kita udah putus hubungan. Itu rumah kalian. Bukan rumahku. Jiang Tian, Mama udah minta maaf kok. Apa kamu tega melihat Dodo tanpa ayah? Aku dan ayahmu jadi orang tua sebatang kara. Kami sudah tahu salah, Nak. Ibu sujud padamu. Aku capek. Kalian pulang saja. Oke sayang, tenangkan diri dulu. Besok kami datang lagi. Sayang, kamu pasti lapar banget. Ayo, ini ibu loh. Ibu masak sup ayam buatmu sebelum subuh. Iya, Nak. Aku dan ayahmu kami jaga di depan kompor 5-6 jam. Tak berani pergi sedetik pun. Cepat minum, coba deh. Ayo, sayang. Coba minum sedikit. Nggak perlu. Aku nggak mau. Minum dikit ya. Aku tahu kamu ngambek sama kami. Tapi saat ini, kesehatan kamu yang utama. Jangan sampai karena ngambek, merusak tubuhmu sendiri. Ayo. Jiang Tian, kamu harus begini ke aku ya. Sudah, kalian pulang saja. Aku akan cari orang khusus rawat Kak Jiang, dan juga datang sendiri tiap hari. Di sini nggak butuh kalian. Kamu ini orang luar. Kenapa kamu masih di sini? Dulu kalau bukan karena kamu, suamiku nggak mungkin dipenjara karena fitnah. Kamu yang bikin anakku menderita. Kami bahkan belum perhitungkan itu sama kamu. Pergi. Ini bukan urusanmu. Kesalahanku akan kubayar seumur hidupku. Tapi yang menjebloskannya ke penjara, bukankah kalian? Aku. Yang maksa dia tanda tangan donasi ginjal. Bukankah kalian juga? Sudah. Jangan ribut lagi. Aku minum. Pelan-pelan. Mama, kenapa sup ayam buat papa? Kasih ke om. Hey yo. Ma, kamu nggak perlu buatkan aku khusus supaya kurma merah ini. Cepat minum, anak nakal. Bener-bener kayak aku punya utang sama kamu. Suamiku, dengar aku jelasin dulu. Itu Kak Yun. Bukan, itu Jiang Yun. Dia dirawat di rumah sakit, sendirian. Kasihan banget. Kami cuma kasih sedikit bantu. Iya, betul. Sekarang udah jelas semua. Gimana mungkin kami masih baik ke Jiang Yun, sekarang malah pengen hajar dia. Iya, Nak. Ini khusus buat kamu. Sisa makanan yang kamu minum kemarin. Padahal mau dibuang ke tong sampah. Tapi biar nggak mubazir, jadi kasih dia minum dikit. Benar. Semua sisa makanan kamu baru dikasih ke dia. Ini semua khusus buat kami. Suamiku, kamu bilang kamu sama orang setengah mati. Apa yang mau kamu ributin, Dudu? Mama pernah bilang nggak? Jangan ngomong sembarangan. Cepat minta maaf ke papa. Iya, anak kecil. Dia memang nggak ngerti.
makanya ngomong sembarangan. Aku nggak asal ngomong. Lihat, ini bekas gigitan papa. Sudah, lo usah jelasin. Kalian boleh pergi. Sayang, jangan salah paham. Ini memang buat kamu duluan. Tapi dia lihat maksa mau ambil minumnya. Kami juga nggak ada pilihan. Nak, ini benar-benar dibuat khusus buat kamu. Dan memang buat kamu duluan. Kalian mau urus siapa, mau kirim makanan ke siapa, itu hak kalian. Nggak perlu jelasin ke aku. Juga nggak perlu bilang ke aku. Karena aku sama sekali nggak peduli. Ini memang buat kamu duluan. Kenapa kamu banting-banting sih? Kenapa kamu segitunya sih? Sempit banget. Memang Jiang Yun salah sama kamu. Tapi dia itu orang sakit. Kamu kok nggak ada empatinya sih? Iya, dia tetap adikmu. Apa kamu tega? Lihat dia terbaring di rumah sakit. Gak ada yang peduli atau urus. Xiaotian, Yun cuma salah dikit kok. Sudah, jangan ungkit terus dong. Bapak ngajar kamu gimana? Harus lapang dada. Pak Jiang, Bu Chang, dan Bu Suhui. Dari awal sampai akhir, aku nggak pernah bilang apa-apa. Kalian sendiri yang mau kesini, buat rawat aku. Xiaotian, kamu ngomong apa sih? Mama udah minta maaf kok. Kamu mau mama gimana lagi? Tanya aja ke mereka. Siapa yang tega, lihat orang sekarat, nggak bisa makan, siapapun juga, pasti bakal iba kan? Kamu masih aja marah. Kalau kamu ngerasa nggak adil, kalau emang nggak bisa, mama deh yang repot. Bikinin satu-satu buat kalian. Jimmy bisa kan? Kakak, aku salah. Kakak, aku salah. Maaf ya. Pukul aja, matiin aku sekalian. Lihat deh Jiang Tian. Dia udah banyak ngalah buat kamu. Kak, 5 tahun lalu aku salah sama kamu. Kalau bisa, aku rela balikin ginjal ke kamu. Tapi jangan marah sama papa mama lagi ya. Kak, tahu nggak punya ortu sebaik itu? Aku iri sama kamu. Bisa jadi anak mereka meski beberapa tahun, hidupku nggak sia-sia. Kak, kata dokter, meski aku sudah transplantasi ginjal, aku juga nggak bakal hidup lama. Kamu bilang apa, Jiang Yun? Masalah sebesar ini, kenapa nggak bilang ke kami? Sebenarnya di mana sih? Kak, aku memang nggak lama lagi. Sebelum pergi, masih ada beberapa hal yang mau aku omongin. Kesehatan orang tua nggak bagus, obat mereka. Sudah aku taruh di laci dan aku kasih tanda. Kamu ingat buat ingetin mereka minum obat. Perut kakak ipar sering bermasalah. Kamu suruh dia sering minum air hangat. Oh iya, tas Dudu sobek. Aku belum sempat jahit, Kak. Nanti semuanya bergantung sama kamu. Nah, jangan ngomong gitu. Kamu masih punya banyak waktu. Kalau perlu, gimana pengobatannya? Bilang aja ke orang tua. Dokter bilang, kalau aku mau bertahan hidup, harus transplantasi pankreas juga. Ayah, aku mau ayah. Kak, aku sudah pikir matang, aku harus hidup. Kak, aku mau berbakti pada orang tua. Aku mau lihat Dudu besar, Kak. Aku nggak mau mati. Kumohon, tolong selamatkan aku lagi ya. Jadi, aku kasih kamu 2 ginjal. Masih kurang puas. Sekarang mau pankreas juga. Sikapmu kenapa gini? Bukannya kita lagi diskusi? Lagi pula, Yun Er sudah mohon banget ke kamu. Masa nggak bisa dipikirkan lagi? Kalian mimpi aja. Ginjal sudah aku kasih. Masih kurang syukur. Pankreas ini milikku. Kalau aku bilang nggak mau, ya nggak mau. Aku sudah putus hubungan sama kalian lama. Kalian hidup atau mati bukan urusanku. Kak, aku... Dia adik kandungmu. Kamu mau lihat dia mati begitu saja? Jiang Tian Ayun sejak kecil selalu baik padamu. Aku benar-benar tak nyangka.
Kenapa aku bisa melahirkan anak sedingin kamu? Benar, tenang saja. Kalau dia tidak kasih, Bapak Ibu jual apa saja, tetap akan obati penyakitmu. Kamu paman jahat. Kamu mano ayah. Kalian semua pergi. Kalian keluar semua. Kalian semua pergi. Keluar. Kalian semua harus pergi. Keluar semuanya. Mohon semua meninggalkan ruangan. Jangan ganggu istirahat Pak Jiang. Kak Jiang, kita pergi juga. Oke. Tunggu. Pak Jiang, silakan bayar biaya operasi dan rawat inap beberapa hari ini. Waktu dulu mereka operasi ginjal, Mbak bayar biaya operasi ya. Enggak, waktu keluarga itu pergi, mereka bilang jelas. Mereka cuma tanggung biaya Pak Jiang Yun. Biaya operasi dan rawat inap kalian. Mereka sama sekali nggak bayar. Biaya operasinya gue yang tanggung. Oke. Keluarga Jia memang parah banget. Bukannya mereka udah tahu faktanya? Tahu juga percuma. Asal Jiang Yun nangis dikit, dia balik lagi jadi anak kesayangan. Anak emas keluarga Jiang. Bahkan, aku bisa aja kasih dia 1 set pankreas lagi. Bang Jiang, santai aja. Toh Jiang Yun gak bakal lama hidupnya. Gak ada pankreas yang cocok. Dia bakal mati. Mati. Aku udah sering liat acting Jiang Yun. Dia nggak pernah ngomong jujur. Kalau emang gitu, itu bagus banget. Maksudnya apa? Kalau dia mati gitu aja. Dia terlalu gampang kabur. Aku udah siapin semua selama ini. Daftar dosanya dia dulu, udah kelar, tinggal serahin. Paling nggak bisa dihukum 10 tahun. Nggak boleh, nggak bisa. Biarin dia masuk penjara. Kak Chang, Kalau cuma masuk penjara, terlalu baik buat mereka. Aku mau biar keluarga Jiang ngerasain apa itu karma. Gini aja. sekarang aku siapin. Kita lihat nanti mereka saling hajar. Papa, Mama, Presiden Grup Shengshi baru saja kembali ke negara ini. Dan dia janji padaku, aku akan jadi manajemen di perusahaannya. Dia sangat percaya padaku. Mulai sekarang, tak ada lagi yang meremehkan keluarga kita. Kita semua bisa bangga karena aku. Bagus, Yun sudah sukses. Tapi kalau Jiang Tian gak mau gimana? Dokter bilang cuma pankreas dia dan aku yang cocok. Kakak udah buang waktu di penjara selama bertahun-tahun demi aku. Aku nggak bisa biarin dia lagi. Kak Yun. Yun, tenang aja. Aku bakal bantu bujuk dia. Meski dia nggak mau, aku tetap bakal bujuk sampai dia mau. Kakak ipar, kamu ngomong apa sih? Dia itu suami kamu loh. Ayah, apa yang nggak mau ibu lagi? Aku, kakak ipar, kalau waktuku udah nggak lama. Kakak ipar, kamu mau nggak nikah sama aku? Kalau waktuku udah nggak lama, paling nggak sebelum pergi, aku bisa kasih kamu status resmi. Kamu mau nggak? Aku mau. Gimana pun kamu, aku tetap mau. Pak, ini paket buat Anda. Makasih. Mengundang Bapak Jiang Tian, pernikahan Jiang Yun dan Su Hui. Mengundang Bapak Jiang Tian, pernikahan Jiang Yun dan Su Hui. Jiang Yun benar-benar keterlaluan. Mau nikahin kakak iparnya sendiri dengan terang-terangan. Masih punya muka juga. Kirim undangan ke kamu. Aku sama sekali nggak kaget. Kak Chang, mau ke pesta nikahan ya? Mereka jelas mau ngehina kamu. Pergi aja. Kenapa nggak pergi? Kamu nggak ngerasa ini kesempatan pas buat rencanamu? Nggak ada yang lebih baik dari ini. Oh, jadi maksudmu Karena mereka mau pamer, kita bantu aja sekalian. Oke, kalau kamu mau pergi, aku harus beliin kamu beberapa baju dulu. Kita nggak boleh kalah gaya. Gak usah pusingin. Baju-bajuku ini udah dijahit ulang bertahun-tahun. Masih nyaman kok dipakai. Pokoknya nggak bisa. Kalau nggak aku beliin baju, aku nggak bakal bantu kamu lagi. Oke.
Terserah kamu. Tian, gue pemilik saham toko ini. Kalau suka apa, langsung bungkus aja. Gue cari penjahit sekarang. Ukur badan lu lagi. Makasih ya. Ayo pergi. Tangan lu kotor banget. Baju kita jadi kotor gara-gara lu. Bisa ganti rugi nggak? Pengemis dari mana nih? Bau banget. Lihat tuh bajumu compang-camping, masih berani datang ke tempat kayak gini. Cepet pergi. Gue pakai apapun juga. Selama gue masuk toko ini, gue tetap pelanggan di sini. Kalau giniin gue, Pelanggan apaan? Dengerin ya. Yang bisa beli baju di sini, itu baru namanya pelanggan. Sedangkan elu, kamu bahkan nggak mampu beli satu ubin di sini. Serius? Kamu nggak sanggup beli? hei mbak, kamu kerja di brand mahal terlalu lama. Jadi ngerasa diri kamu juga berharga ya. Dasar pengemis bau. Berani-beraninya ngomongin aku. Minta maaf sekarang. Kalau enggak, aku manggil satpam. Cepat minta maaf. Lepasin tangan aku, lepas Minta tangan, maaf. Ayo lepasin. minta. Suhui, itu Jiang Tian kan? Aku nggak bisa ketemu dia sekarang. Mending kita pergi. Karena si pecundang itu, bertahun-tahun ini, kamu sering dihina orang kan? Udah, gak usah urusin. Aku bakal kasih dia pelajaran. Bukannya itu Jiang Tian, kamu miskin berani main ke sini. Jiang Tian. Jiang Tian. Nona Chen. Kamu kenal pengemis ini? Namanya Jiang Tian. Dia mantan narapidana. Pantas saja. Ternyata mantan narapidana. Pantas saja bau dan kotor. Suhui, aku nggak mau bicara sama kamu. Jiang Tian jangan pergi, minta maaf ke Suhui dulu. Aku minta maaf ke dia. 5 tahun kamu di penjara. Kamu tahu Suhui selama ini gimana dia jalani hidupnya. Kalau kamu masih laki-laki, langsung sujud minta maaf ke Suhui. Linger. Juga. Aku mau bicara dari awal. Kamu memang nggak pantas buat Suhui. Iya, aku difitnah dia 5 tahun. Apa aku suruh dia minta maaf? Dia nggak peduli, aku hidup atau mati. Minta aku donorkan 2 ginjal ke Jiang Yun. 2 ginjal penuh. Apa aku suruh dia minta maaf? Masih ada. Dia tahu jelas bukan salahku. Tapi tetap aja dia rawat Jiang Yun. Apa aku suruh dia minta maaf? Terus kenapa? Kalau salah paham, ya udah. Kalau kamu nggak pernah di penjara, mungkin juga tetap nggak berguna. Dari kecil kamu udah kalah sama Jiang Yun. Donor ginjal ke dia juga kenapa? Tentu saja. Dia juga nggak pantas minta maaf ke aku. Jiang Tian, semua udah aku akui salahku. Kamu mau apa lagi? Kamu maunya aku mati aja ya? Lupakan faktanya deh. Apa kamu nggak pernah salah sama sekali? Cowok udah gede, kok hatinya sempit banget sih? Makanya, anjing nggak bisa lepas dari sifat lamanya. Menurutku, penjara ini emang cocok buat kamu. Orang kayak kamu, di mana-mana pasti dibenci. Coba bandingin sama Jiang Yun. Chen-Ling, kamu selalu bicarakan dia ya. Soal seperti apa Jiang Yun, kalian bakal segera tahu. Dia cuma bikin salah kecil, perlu segitunya menjelekan dia. Jiang Tian, lihat dirimu sendiri. Gayamu yang nggak mau kalah itu. Suhui, sudah ku bilang, aku malas bicara sama kamu. Kalau dia mati suatu hari nanti, aku yang pertama bakar dupa untuk dia. Kasir, cepat usir dia. Toko sekeren ini, kenapa biarin sampah kayak dia di sini? Cepetan keluar. Yakin mau suruh aku keluar? Udah pikirin risikonya? Masih aja pura-pura aku maklumin ya. Hari ini, siapapun yang datang, kamu tetap harus keluar. Kalau yang datang, aku gimana? Pak Su, kok Anda datang? Dia temanku. Kamu mau apa sih? Aku? Kalian berdua keluar sekarang. Lihat baik-baik, ini aku yang harusnya pergi bukan dia. Aku bicara sama kamu dan juga dia, Satpam, bawa 2 orang ini keluar. Ini sebenarnya ada apa sih? Barusan masih baik-baik aja. Aku ini VIP di toko kalian. Lepasin aku. Pak Su, saya tidak tahu kalau dia teman Anda. Kalau saya tahu dari awal, dikasih 100 nyali pun, saya juga nggak berani, Pak Su. Tapi kalau dia orang biasa, boleh diperlakukan seperti itu? Bukan begitu maksud saya, 2 wanita itu. Sudah saya suruh pergi. Mulai sekarang toko ini nggak akan terima mereka lagi.
Toko ini juga nggak welcome kamu. Sekarang kamu juga pergi. Maaf Pak Su, saya salah. Seseorang, bawa dia pergi. Tolong kasih saya kesempatan lagi. Pak Su, saya salah. Pak Su, Pak Su. Orang yang punya dua wajah di depan dan belakang orang, nggak akan pernah dapat kesempatan kedua. Ini juga kamu yang ajarin aku. Terus, sekarang gimana? Aku ganggu kamu nggak? Tentu enggak, ayo. Hari ini aku bantu dandanin kamu. Ini kebanyakan mahal gak ya? Udah cukup. Sekarang kakak Jiangku bener-bener berubah total. Nanti pas nikahan, kita bareng-bareng. Kasih hadiah gede buat mereka. Udah nunggu lama, kenapa upacaranya belum mulai juga? Iya, ini lama banget ya. Sayang, gimana kalau nggak usah nunggu? Dia pasti nggak berani datang. Nggak bisa, kalau kakakku nggak datang. Soal nikah kita, nanti jadi nggak jelas masalahnya. Mereka bakal mikir hubungan kita nggak bener. Emang mereka tahu apa? Ini namanya cinta kita. Bukankah ini narapidana kerja paksa dulu itu? Kok dia masih berani muncul? Beneran, aku dengar katanya dia udah klarifikasi, bukan dia pelakunya, itu ulah Jiang Yun di atas. Mana mungkin, kalau benar Jiang Yun yang lakukan. Orang tuanya pasti udah usir dia. Pasti udah diusir dari dulu. Bro, aku udah tahu kamu bakal datang. Makanya aku bilang sendiri, kamu nggak datang jadi acaranya belum mulai. Kamu nggak marah kan? Jiang Yun, bukannya kamu sekarat ya? Tapi kok kamu kelihatan sehat? Aku datang. Hari ini aku bawa hadiah spesial buat kamu. Bro, kamu datang aja cukup. Ngapain bawa hadiah segala? Tentu aja, hadiah pernikahan baru kamu. Buru-buru amat sih. Gimana nggak buru-buru? Aku kangen banget sama kamu. Ayah, kok bisa peluk tante lain? Dia kan punyanya mama. Aku Gak nyangka dia kayak gini. Yun, kamu udah punya segalanya. Kenapa masih di keluarga Jiang itu? tentu saja, buat dapetin warisan dua orang bego itu, kamu nggak tahu. Mereka gampang banget dibohongi. Aku tinggal pura-pura nangis, biar rela nyakitin anak kandung sendiri. Nggak bakal biarin aku rugi. Beberapa hari lalu, Arbus kutukan kreas buat berobat. Aku tipu Jiantian si bodoh itu. Kamu nggak tahu, dua orang tua itu kayak orang gila. Bukan cuma buru-buru, mau donorin pankreas anak sendiri ke aku. Mereka juga kasih aku biaya operasi lebih dari 1 juta. Mereka beneran kira yang sakit itu aku. Bro Yun, Kamu nggak takut suatu saat mereka tahu? Kalau ketahuan gimana? aku kasih tahu ya. Beberapa tahun ini, semua harta mereka aku udah habisin. Ayah ibu kandungku tinggal di villa di kota, naik mobil mewah. Dua orang tua itu cuma bisa di desa, hidup susah. Nggak sanggup makan enak, nggak sanggup beli baju bagus. Oh iya, nenek itu ketabrak sampai patah tulang. Sebenarnya itu ulahku, aku nggak suka dia. Selalu bawa makanan ke kantor, bikin aku kesal. Aku suruh dia diam. Kalau bukan karena uang pensiun dia, aku udah buang mereka dari dulu. Oh iya, ada juga Suhui. Waktu dia sakit, aku cuma pura-pura peduli. Dia langsung kayak cewek. Langsung naik ke tempat tidurku. Urusan kita berdua, dia nggak tahu apa-apa. Baru aja aku bohongin dia. Ajak nikah, nanti semua hartanya jadi milikku. Bukannya masih ada anak laki-laki? Anak laki-laki. Anak siapa? Bukan anakku juga. Tunggu dia tunggu, beberapa tahun lagi gue mau lihat apa organ dia mahal atau enggak. Bener-bener nggak berguna. Ini masih manusia apa Nggak enggak? ngomong, itu semua nggak bener. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa gini. Jiang Yin, binatang. Binatang.
Berani lo mukul gue? Jangan sakiti mama gue. Bocah, minggir sana. Jiang Yun, dasar nggak tahu diri, pengkhianat. Apa yang kami lakuin? Sampai salahin lo. Kenapa lo jahatin kami? Semua gara-gara lo, kami malah masukin anak sendiri ke penjara. Suruh dia donor ginjal sama pankreas buat lo. Kok bisa lo perlakuin kami begini? Itu emang salah kalian sendiri. Gue nyuruh kalian gitu emang. Enggak, kalian sendiri yang sok baik. Rela ngurusin gue, ngelayanin gue. Jiang Yun, kamu... Jang Yun, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Sebenarnya kenapa? Sudah cukup, kalian dua orang tua busuk. Kalau berani ngomong lagi, gue langsung kirim kalian ke gunung gali batu bara. Dan kamu, Suhui. Saran gue, hari ini mendingan patuh. Nikahin gue dengan tenang. Baru gue kasih hidup enak beberapa hari. Kalau enggak, foto-foto lo yang murahan itu bakal gue upload semua ke internet. Kamu masih manusia nggak? Jiang Yun, kamu nggak takut hal dulu terungkap? Sekarang juga gue kumpulin bukti buat masukin lo penjara. Biar seumur hidup di situ. Sorry, sekarang gue nih, petinggi Shengxi Group. Pejabat datang pun tetap harus lihat gue. Keluarga kalian cuma sampah buta. Harusnya udah mati dari dulu. Dan kalian juga, semuanya, siapapun yang berani, bocorkan sedikit pun soal hari ini, keluarga kalian ikut sengsara. Ayah, aku takut. Suamiku, tolong aku. Anakku, Xiao Tian, tolong kami. Kamu nggak takut karma ya? Karma? Aku nggak pernah tahu, karma itu omong kosong. Yang ku tahu, kalau nggak mikir diri sendiri, tamat. Kenapa ketawa? Kamu juga pecundang, bodoh banget. Sudah dipenjara 5 tahun buatku. Jiang Yun, kamu nggak manusia. Caci saja. Terserah kalian mau gimana sekarang. Ngomongin aku, hina aku. Tunggu Presdir Shengxi Group datang. Kalian semua pecundang akan lenyap. Nanti di dunia ini, cuma akan tersisa satu, Jiang Yun, eksekutif Shengxi Group. Orang-orang tetap akan pikir, aku ini berbakat dan punya masa depan. Orang istimewa. Sedangkan kalian, hanya batu loncatan aku menuju sukses. Jiang Yun, kamu yakin banget dia pasti bakal bantu kamu? Kalau nggak bantu aku, masa bantu kamu? Jujur aja deh, aku diangkat langsung sama Presdir. Dia bakal habis-habisan ngelindungin aku. Kalian cuma semut buat diinjek. Layak ditendang bawah kakiku. Presdir datang. Busul. Akhirnya kamu datang. Maaf banget, Presdirsu. Bikin Anda lihat hal memalukan. Aku bener-bener gak nyangka. Kakakku baru keluar penjara, terus dia datang ke pesta nikahku. Bikin ribut. Bahkan sama orang tuaku juga, kerja sama fitnah aku. Waktu kakakku di penjara, aku yang ngatur orang buat jagain dia. Biar dia makan cukup dan hangat di sana. Aku gak nyangka, dia bisa gitu ke aku setelah keluar. Bareng orang tuaku fitnah aku. Bikin istriku jadi musuhan sama aku. Jangan, Presdir Su. Jangan dengerin omong kosongnya. Dulu juga dia pakai cara kayak gitu. Buat nipu kita. Aku bisa nilai sendiri. Tidak perlu kamu ngomong lagi, Jiang Yun. Lanjutkan. Presdirsu, ini hari pernikahanku. Istriku dipengaruhi mereka. Sampai jadi musuhan sama aku. Orang tuaku dibohongi dia. Sampai tak mengakuiku sebagai anak. Aku, Jiang Yun, hidup tanpa penyesalan. Selalu berbakti pada orang tua. Sayang istri dan anak. Pak Su, tolong bantu aku ya. Baik, aku paham. Sini. Pak Su, meski dia kakakku, dia memang ada salah. Tapi orang tua dan istriku juga dibohongi dia. Mau nukum seringan mungkin. Andai aku tak lihat sendiri, mungkin aku benar-benar tertipu sikapmu. Pak Su, maksudmu apa? Lihatlah baik-baik.
Siapa aku? Kamu, Seumur hidupku, takkan lupa wajahmu. mana mungkin kamu orangnya? Kamu suruhan Jiang Tian kan? Mana Pak Su? Mana Pak Su yang asli? Dia di mana? Akulah yang kau sebut Pak Su. Presdir Group Shengshe, Sue. Tidak mungkin. Gak mungkin kamu. Pasti bukan kamu. Bawa dia langsung ke kantor polisi. Siap. Ortu Prestir Su. Istri kakak, aku. Bukti kejahatanmu sudah di meja Kapolsek. Siap-siap dihukum ya, bawa pergi. Prestir Su, Prestir Su, Prestir Su. Pantes. Kak Jiang, gimana yang lain? Gak ada orang keluarga Jiang di sini lagi, biarin aja, urus diri sendiri. Dengar-dengar, kamu kena kasus pelecehan, makanya masuk sini. Bro, dengerin penjelasanku dulu. Aku sebenarnya dijebak. Hajar dia. Berhenti. Jiang Yun, kamu sendiri yang cari masalah ini. Pak, kumohon, tolong keluarkan aku. Aku sangat sakit, Pak. Jiang Yun, kau dihukum pelecehan. Kasus berat. Tak bisa ajukan rawat di luar. Lagi pula, semua keluargamu sudah memutuskan putus hubungan. Tak ada yang jadi penjaminmu. Pak, jangan pergi, Pak. Ginjalku. Sayang, maaf, ini salahku. Kamu mau pukul atau marahi aku rela. Asal kamu maafkan aku mau lakukan apa saja. Nak, ayah yang salah. Dulu, ayah tak seharusnya percaya orang brengsek itu. Nah, ayah salah. Xiao Tian. Dulu Mama tak seharusnya bawa si pengkhianat itu pulang. Dia bukan anak Mama. Kamu yang anakku. Astaga, keluar mas sebentar lihat Mama. Papa, Dudu salah. Dudu cuma punya satu papa. Jiang Yun itu jahat. Suamiku si Jiang Yun itu, dia sudah meninggal di penjara. Memang pantas. Sekarang tak ada binatang itu lagi yang ganggu keluarga kita. Kita masih bisa hidup seperti dulu. Xiao Tian, Mama sudah berlutut seharian. Keluarlah. Lihatlah Mama, nak. Anakku. Suamiku, kumohon demi Dudu, jangan marah lagi pada kami. Sekarang, aku cuma punya kamu. Tapi aku sudah tak punya kamu lagi. Sebenarnya, sudah lama. Xiao Tian, ulanglah. Ikut kami pulang. Rumah. Sudah lama aku tak punya lagi. 5 tahun lalu sudah hilang. Aku ulangi sekali lagi. Aku, Jiang Tian, tak punya orang tua. Tak punya istri, anak. Tulisan di sini, kalian sendiri yang tanda tangani. Aku tetap pada kata-kataku. Semoga kalian berempat bahagia. Nak, Halo, Pak Jiang Yun bulan lalu sudah gadaikan rumah ini. Sekarang harus disita. ini rumah kami. Lagi pula dia sudah meninggal. Maaf, kontrak sudah berlaku, tidak perlu kehadiran Pak Jiang Yun. Kalian punya 1 menit untuk beres-beres, kami akan kosongkan rumah ini secara paksa. Dulu keluarga bahagia. Kok bisa jadi begini? Untungnya kita masih punya rumah. Om Xie, ini masih barangmu. Rumah ini udah dijual, Jiang Yun. Karma. Semua ini balasan.
Kita pantas dapatkan ini. Pak Tua, mataku, Matamu. Hongxia, matamu. Pak Tua, aku nggak bisa lihat. Hongxia, Hongxia. Hongxia. Pak Tua, Wanita nggak setia itu, Itu dia, nggak setia, nggak berbakti. Dengar-dengar dia bahkan ngambil ginjal suaminya buat pacar gelapnya. Pacar gelap apaan? Itu adik iparnya, adik suaminya. Punya tetangga kayak kamu, sial banget. Bener-bener apes. Mama, mereka semua nindas aku. Dudu, Mama bilang sama kamu, Dudu, jangan takut. Semuanya salah, Mama. Mama nggak setia. Mama lakuin hal ini, semuanya salahku. Semua ini memang pantas aku dapat. Kamu semua dorong aku sampai mati aja. dokter, gimana keadaannya? Hasilnya bagus banget, tenang aja. Lagian, di sini kan rumah sakit terbaik dunia. Perawatan buat Pak Jiang juga yang terbaik. Setelah operasi ini, Pak Jiang masih punya umur 50 tahun lagi. Busuh, demi dia Anda jual seluruh perusahaan. Emang layak segitunya? buat saya nyawanya paling penting, kalian duluan aja. Oke. Sudah bangun? Dari tadi udah sadar, demi aku, kamu jual perusahaan, Demi selamatin kamu, berapapun aku rela. tapi aku nggak bisa bayar balik. Aku benar-benar nggak punya uang. Jadi, sekarang kamu milikku. Aku perintahin kamu, Hiduplah baik-baik. Kenapa harus sampai segitunya? Sebenarnya, aku nggak pernah salahin kamu. Karena aku udah bilang, kamu pahlawanku. 5 tahun pertama kali aku merasa dicintai. Cuma, sekarang kita udah nggak punya uang. Mulai sekarang, Asal kita bareng, hidup pasti bisa jalan terus. Dan, siapa bilang aku cuma bisa punya satu perusahaan?